Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Untung lagi nggak di dalam pemerintah ya. Jadi pesan saya itu. Nah nanti kalau ada pemilu lagi pilih yang bener. Daripada Danantara itu nunggu, kasih aja ke sini. Kalau anggaran mau dipotong boleh, tapi jangan banyak-banyak staf khusus. Yang tepuk juga nggak dapat sepeda loh ini. Welcome to channel Orang Kampung 67. Mari kita react sebuah video yang membanding-bandingkan sifat dan cara bicara Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar betapa sangat jauh berbeda. Beruntung kita punya Presiden Pak Prabowo. Langsung yuk kita tonton videonya. Saudara, saya beruntung tidak mendapatkan presiden yang model nomor 1 dan nomor 3 ini. Bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Untung lagi nggak di dalam pemerintah ya. Jadi pesan saya itu. Nah nanti kalau ada pemilu lagi pilih yang bener. Daripada Danantara itu nunggu, kasih aja ke sini. Kalau anggaran mau dipotong boleh, tapi jangan banyak-banyak staf khusus. Yang tepuk juga nggak dapat sepeda loh ini. Nah, saya ingin kasih tahu saudara, pilihan kita adalah nomor 2 ya. Kita beruntung. Ya, kita beruntung. Dari sejak muda saja bagaimana dia bicara kita perhatikan. Is there a point at which it would be better to change leadership? I think we have a mechanism, we have a constitutional system that we have carried out in history. I think we will maintain that system and that mechanism. President Xi Jinping, President of the People's Republic of China, and distinguished leaders of the government of the People's Republic of China. First of all, I am very grateful that you have received me once again, and I realize that today is a Saturday evening and yet you still receive me with a state ceremony. Thank you very much. Nah, jadi kita lihat luar biasa kan perbedaannya. Untung tidak dapat presiden yang model Anies sama Ganjar. Saya nggak bisa bayangin kalau Anies jadi presiden, tiba-tiba negara ini berubah seperti di gurun pasir. Di jalanan banyak onta. Kacau ini negara. Kacau, apalagi kalau yang nomor 3 jadi presiden. Ya, banteng berkuasa lagi. Wah, gak bisa bayangin kasus migas sejak Prabowo berkuasa langsung bubar mafia migas. Zamannya Pak Jokowi Petrol sudah dibubarkan. Untung ada Jokowi. Sekalipun banyak yang nggak setuju di belakangnya, ya, termasuk emak-emak, nenek-nenek nggak setuju kalau Petrol dibubarkan. Tapi nekat ya, dia tetap bubarkan. Sekarang di eranya Prabowo, Pak Jokowi pasti kasih tahu, sikat tuh yang ini, sikat tuh yang ini. Nah kita lihat sekarang penegakan hukum, law enforcement makin marak, dan ini sungguh sangat melegakan bagi bangsa ini. Karena Anda bisa bayangkan, kalau kita bicara tentang makan gratis hanya sekian ratus triliun 1 tahun, kemudian membangun IKN hanya kurang lebih 480 triliun ya, nggak ada artinya. Bayangkan kasus migas saja 1 tahun saja sudah bicara
ratusan triliun, Ngeri sekali. ribuan triliun. Jadi luar biasa memang. Negara kita ini kaya. Kalau mafia migas bisa dibasmi, mafia narkoba bisa dibasmi. Anda tahu kan kemarin ada penyitaan narkoba sekian triliun. Itu hanya konsumsi untuk 2-3 minggu. Saudara bisa bayangkan sekali ya. berapa besar 1 tahun. Siapa yang bermain di belakangnya? Belum lagi mafia-mafia lain. Wah, luar biasa. Bea cukai, pajak, dan sebagainya, penyelundupan. Kita lihat sekarang ini sedang berberes. Ayo kita doakan Prabowo akan terus bertahan, diberikan kesehatan, dan diberikan kekuatan agar Indonesia makin hebat menyambut Indonesia Emas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.